Salam sehat, salam olahraga, salam sejahtera untuk seluruh yang menyaksikan video ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dedi Nuryadinata. Ini salah satu kegiatan dari sekian kegiatan yang saya laksanakan. Dalam hal ini saya akan memposting dan menjelaskan tentang posisi saya sekarang yang masih berolahraga. Usia saya 65 tahun dan saya menjalani olahraga selama 38 tahun. Ada satu mungkin yang perlu para penonton ketahui. Pada kaki kiri saya ini tidak sempurna dan rusak karena kecelakaan Januari, tanggal 1 Januari hari Minggu jam 10 tahun 80 dan keluar dari rumah sakit tanggal 13 Mei tahun 1980. Jadi rumah sakit saya lebih kurang 127 hari. Efek dari saya di rumah sakit itu, maka kaki saya hampir diamputasi dan rusak berat. Setelah saya sembuh selama 5 bulan saya di rumah sakit, pesan dokter ketika itu jangan kerja berat lagi, jangan mengangkat yang berat, dan jangan mendaki gunung. Tetapi di sisi lain ada motivasi dari keluarga saya yang berasal kebetulan dari Banten. Saya ambil contoh pesan salah satu paman saya yang sudah almarhum, yaitu Sunta Wijaya, dan salah satu sesepuh saya di Bogor atau di Cimande Bogor yang bernama Mbah Yaman atau Abah Yaman. Keduanya saya simpulkan berpesan yang bisa menyembuhkan kakimu berfungsi kembali itu hanya diri kamu sendiri. Dokter hanya mengobati lukanya. Karena motivasi itulah saya memaksakan melawan semua saran dokter yang menurut orang lain salah. Saya tetap mengangkat yang berat, saya tetap berolahraga, dan saya tetap mendaki gunung ketika itu. Maka efeknya sampai hari ini kalau saya bisa difungsikan, nanti akan saya posting tentang keadaan kaki yang sesungguhnya sebelah kiri. Dan mohon maaf, bukan berarti pamer, tetapi hanya sebagai gambaran perbandingan buat rekan-rekan yang menyaksikan. Olahraga apa yang saya kerjakan sampai hari ini? Di antaranya, saya masih lari, saya masih jogging, lari maju, lari mundur, jalan jongkok per 100 meteran, lalu squat jam sekitar 20-25 kali, lalu saya sit up perkiraan sekitar 40 kali sampai 45 kali, saya push up dengan kaki 1 meter di atas, tangan di bawah sebanyak sama sekitar 25-30 kali, dan diakhiri dengan pull up. Nah, di pull up ini karena usia saya sudah masuk 65, saya tidak lagi bisa melebihi dari 10 angkatan, melainkan sampai 9 angkatan saja. Apa efeknya dan kenapa saya bisa melakukan itu? Karena optimisme hidup saya untuk terus sehat. Maaf, saya menggunakan falsafah orang barat atau falsafah orang Jepang. Cacat bukan berarti harus minta dikasihani orang. Cacat bukan berarti harus menyerah dan minta dikasihani oleh orang yang sempurna. Motivasi itulah yang membuat saya untuk terus sehat. Jadi pada kesimpulannya, ada satu mungkin ini kaitannya dengan masalah pengobatan yang nanti akan saya posting ke pengobatan. Pribadi bahasa Indonesia dalam kesehatan dikatakan dalam mensano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka dalam jiwa yang kuat segala-galanya bisa dijalankan. Nah, berpegang dari dua falsafah itulah saya terus menjaga kesehatan. Salah satu unsur kesehatan yang saya lakukan sampai hari ini, tekanan darah saya kategori normal, tensi darah saya normal, kadar gula saya normal, kolesterol saya normal, dan denyut jantung saya pun masih dikategorikan normal di usia ini. Kenapa demikian? Karena sugesti saya
kepada kekuatan Tuhan mengalahkan segala-galanya saran orang. Contoh, maaf ini, tapi yang membaca yang bersinggung, ada orang bertanya dengan saya, Kang Deddy, apakah merokok akan berkaitan dengan kesehatan dan terganggu kesehatan? Saya mengatakan iya. Kenapa saya mengatakan iya? Merokok mengganggu kesehatan, apalagi mengganggu olahraga. Dengan sedikit kelakar, kalau Anda sedang merokok, kemudian sit up, maka muka Anda akan kena sudut rokok. Nah, kenapa saya masih melakukan merokok? Bukan apa-apa, bukan saya menentang kesehatan. Ya nggak tahu, saya sampai hari ini nggak bisa meninggalkan rokok. Tapi dengan merokok sampai hari ini, udah jalan 42 tahun saya akui, saya masih merokok. Tubuh saya masih seperti ini dan mudah-mudahan terus seperti ini paling tidak. Yang menurunnya adalah tentang olahraga saya adalah di pull up atau bergantung di satu tiang sisi. Saran saya kepada semua untuk menjaga tubuh sehat itu, saudara-saudara harus melawan sifat malas saudara, karena sifat malas itu sekali lagi adalah ajakan hawa nafsu. Hawa nafsu yang terkecil yang tidak membiarkan tubuh jasmani dan rohani untuk seimbang. Saya garis bawahi lagi, ajakan nafsu lawamah yang ada tubuh saudara, hawa nafsunya itu membuat malas. Dengan malas itu, maka kebutuhan jasmani rohani tidak seimbang, sehingga lebih banyak kebutuhan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani dan jiwanya tidak terpenuhi. Jadi maksud saya, lawan itu. Kadang-kadang ketika kerja dulu, masih saya dinas selama saya 34 tahun, orang di kala libur itu pasti meluangkan waktu bayar hutang. Ketika kerja, dia kerja pagi, setelah istirahat, libur, dia tidur dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu tidak saya lakukan. Saya di kala libur tetap hari Sabtu, hari Minggu harus bangun pagi, dan kemudian seterusnya saya lakukan tetap olahraga sampai hari ini. Perlu saudara-saudara ketahui, saya akui dengan saudara-saudara, di usia ini saya tidak bisa tidur lebih lama dari 5 jam. Kenapa? Kebanyakan tidur, pemikiran di usia 65 ini lebih banyak buntunya, lebih banyak melamunnya, lebih banyak datang penyakitnya. Jadi saya tidur maksimal 5 jam atau 6 jam cukup, 5 jam saja cukup, bahkan 4 jam. Kalau saya tidur jam 10, saya jam 3 pasti bangun dan saya menulis sastra atau mengarang. Apa pembagian saya? Saya membagi hal ini kepada rekan-rekan semua. Penyakit akan datang manakala tubuh kita tidak seimbang antara mengolah jasmani dan rohani. Kalau orang mengatakan saya kan tiap hari kerja, ya, tapi beda. Beda kalau saudara lari. Saudara lari, saudara sit up, saudara push up, itu bergerak tubuh saudara semua. Kalau energi di tubuh kita berganti setiap hari, maka penyakit tidak akan pernah datang. Pastikan itu di tubuh. Energi berganti di tubuh kita, keringat kita keluar dalam seminggu itu bisa 3-4 kali yang full keluarnya, maka penyakit tidak akan singgah di tubuh kita. Rasa buruk ini itu dari tubuh kita hilang. Ya. Salah satu lagi mungkin saran saya kepada para pembaca, para penonton yang berbahagia, saya mohon maaf pada saat nanti saya memposting tentang keadaan olahraga saya kadang-kadang membuka baju, bukan berarti badan saya bagus, sok jagoan, tapi saya menunjukkan di usia 65 tahun ini, tubuh saya masih seperti itu yang saudara lihat. Jadi, jaga kesehatan saudara, yakinkan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Maha Penyembuh. Yang kedua, yakinkan bahwa di tubuh saudara punya kekuatan sugesti. Yakini dan pastikan dengan sugesti saudara bahwa dengan saudara berolahraga, penyakit tidak akan datang. Ya. Tuhan akan melindungi diri Anda, kesehatan Anda, dan bibit penyakit pun akan lari dari tubuh Anda. Yang terakhir mungkin sebelum saya tutup, sadari membekunya energi penyakit di tubuh kita karena kita lebih banyak tidur, lebih banyak menikmati enaknya tidur, menikmati banyak makanan beraneka ragam. Disitulah akan datang perlahan-lahan
Yang kadang penyakit sedang tren adalah mulai dari darah tinggi, kadar gula, asam urat, kolesterol ya. Dan itu penyakit yang sudah umum dan terjadi. Untuk menghindari itu, lawanlah tubuh malas Anda atau keinginan hawa nafsu dengan keberaniannya Anda untuk berolahraga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya memposting ini tujuannya akan untuk berbagi dalam sisi olahraga, dalam sisi olah tubuh, dalam sisi olah rasa. Karena olahraga itu selain dari mengolahraga adalah mengolah rasa tubuh kita dari tidak nikmat menjadi nikmat, dari tidak enak menjadi enak. Salam dari saya, Bung Dedi atau Kang Dedi dalam membagikan posting olahraga ini. Dan mohon maaf pada saat saya menunjukkan apapun tujuannya hanya berbagi untuk positif. Yang pertama kali saya tunjukkan keadaan kaki saya yang sebenarnya dalam bentuk yang tidak sempurna dan sangat mungkin menjijikan, maaf. Yang kedua saya akan tunjukkan mungkin beberapa kegiatan saya berolahraga. Seperti itulah saya berolahraga sampai hari ini. Dan kemudian terakhir saya menunjukkan mungkin keadaan tubuh saya, postur dada saya, postur katakanlah telanjang dada, tidak telanjang semua. Bukan tidak sopan, maksudnya hanya berbagi. Saya masih bisa menjaga tubuh di usia itu. Salam sehat, salam olahraga, salam damai, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku di Indonesia. Siapapun yang lihat video ini sebagai perbandingan untuk saudara-saudara yang bisa tanamkan. Saya akhiri, salam sehat. Wassalamualaikum.